Majelis Ulama Indonesia menilai pernyataan Presiden Prabowo mengenai kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel dengan syarat kemerdekaan Palestina sebagai isu yang sangat sensitif. MUI mengingatkan bahwa isu tersebut berpotensi menimbulkan kerawanan di tengah masyarakat Indonesia yang selama ini konsisten mendukung Palestina. Penilaian ini disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim. Menurutnya, fokus pemerintah seharusnya diarahkan pada isu yang lebih strategis dan mendesak, yaitu penghentian genosida yang dilakukan oleh militer Israel terhadap warga Gaza. Pemerintah juga perlu menyoroti penghancuran wilayah Gaza secara luas yang terus berlangsung akibat agresi militer Israel. Sudarnoto menekankan pentingnya kerjasama Indonesia dan negara-negara yang mendukung perjuangan Palestina, seperti Prancis, dalam upaya menghentikan agresi militer tersebut. MUI mendorong kerjasama yang terukur dan strategis dengan negara-negara yang selama ini menunjukkan empati dan dukungan kepada Palestina. Selain itu, isu penting lain adalah menindaklanjuti keputusan Mahkamah Internasional yang menyatakan Israel terbukti melakukan okupasi dan genosida. MUI menyuruhkan agar pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret berdasarkan fatwa dan keputusan ICJ demi memperkuat posisi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dengan apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo saat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan bahwa kemungkinan membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel dengan syarat Palestina merdeka. Menurut hemat saya ini isu yang sangat sensitif di kalangan masyarakat kita, ya. Bahkan juga di kalangan masyarakat internasional lain, isu soal hubungan diplomatik Israel dan negara-negara yang sebetulnya diharapkan bisa membela Palestina ini sangat sensitif. Karena itu menurut hemat saya justru yang lebih strategis adalah bagaimana pemerintah kita ini memberikan perhatian, memfokuskan perhatiannya pada isu tentang bagaimana cara kita menghentikan genosida yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap penduduk Gaza dan juga penghancuran terhadap wilayah Gaza. Itu yang pertama. Jadi perlu Indonesia bersama-sama dengan negara Prancis dan saya kira juga negara-negara lain yang selama ini telah memberikan empati dan perhatian dukungan kepada Palestina adalah menjalin kerjasama yang terukur untuk menghentikan agresi militer IDF supaya tidak lagi melakukan genosida dan penghancuran. Ini yang pertama. Ini sungguh sangat penting menjadi pembicaraan diplomatik dan politik Indonesia dengan beberapa negara lain, termasuk dengan Prancis. Yang kedua, yang juga menjadi prioritas sekarang ini justru adalah pasukan IDF Israel mundur, ya, mundur dari seluruh wilayah yang diduduki oleh Israel. Bahkan juga mendesak dalam kaitan dengan soal wilayah itu, Israel mengembalikan tanah-tanah yang selama ini sudah diduduki secara tidak legal kepada Palestina yang memang wilayah Palestina. Nah, isu lain yang juga menurut hemat saya sangat penting itu adalah menindaklanjuti keputusan atau fatwa International Court of Justice (ICJ) yang sudah menyampaikan fatwa yang pertama itu bahwa Israel telah terbukti melakukan okupasi dan genosida, dan karena itu ICJ ini fatwa ICJ ini perlu ditindaklanjuti. Nah, yang selanjutnya yang perlu menjadi perhatian
Indonesia untuk memainkan peran-peran strategis di tingkat global bersama dengan Prancis dan negara-negara lain itu adalah mendorong agar keputusan ICC untuk menangkap Benyamin Netanyahu dan beberapa tokoh yang bertanggung jawab di balik genosida itu segera dilakukan secara efektif. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap mengakui Israel bila mereka memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai negara yang berdaulat. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat joint statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Jakarta pada Rabu 28 Mei. Ia mengatakan, two-state solution merupakan satu-satunya jalan bagi kemerdekaan Palestina. Prabowo bahkan menegaskan pemerintahannya siap menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara berdaulat jika Palestina merdeka.